Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Fauzul Kabir akan melanjutkan materi pada UTS pasca UTS materi ilmu ma'ani pertemuan ke-7 dan ke-8. Pada materi pertemuan ke-7 masih dalam materi musnadilah, yaitu ta'riful musnadilah bil alamiyah. Ta'riful musnadilah bil alamiyah yaitu ada beberapa tujuan. Aghradu ta'rifil musnadilah bil alamiyah, ada tepatnya 4 tujuan. Yang pertama al-madhi fil alqab, yang kedua azimul ihanah, ketiga ada at-tabaruk, dan keempat ada al-kinayah. Untuk contoh dari al-madhi fil alqab ini seperti lafaz ja'a Salahuddin, ja'a telah datang Salahuddin sang penyuluh agama. Lalu yang kedua ada azimi wal ihana, tentang penghinaan. Contohnya seperti ja'a as-sokhru, lafaz as-sokhru dia musnadilah dikarenakan disandarkan kepada fi'il yang menjadi fa'il. Yang ketiga ada tabaruk, mengharap keberkahan. Contohnya Allahu akramna. Dan yang terakhir ada al-kinayah, seperti lafaz Abu Lahab fa'ala kaza. Lalu ada materi aghradu ta'riful musnad ilaih bil idmar, dengan dhamir. Jika tadi dengan alamiah, sekarang menggunakan dhamir. Ada 3 di sini terdapatnya. Yang pertama adalah likona hadis fi maqamil mutakalim. Contohnya seperti anan nabiyyu la kadzib, saya seorang nabi tanpa kebohongan, berarti betul banget dia itu seorang nabi. Lafaz ana di situ menjadi musnad ilaih dikarenakan posisi dia sebagai mubtada. Lalu ada al-mustahdar fil qalbi, menghadirkan hati, seperti pada lafaz la ilaha illa anta. Lafaz anta di situ sebagai musnad ilaih dengan dhamir. Lalu ada tamkin ma ba'da dhamiri fi nahsi samin. Contohnya seperti huwallah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir ada ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Tujuan menggunakan musnad ilaih dengan isim isyarah ada 4. Pertama ta'zimun darajati bil qurbi, seperti lafaz inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lafaz hadza di sana sebagai musnad ilaih menjadi musnad ilaih dikarenakan ia menempati posisi sebagai isim dari lafaz inna. Lalu ada ta'zimu darajati bil ba'id. Jika tadi ta'zimu darajati bil qarib, sekarang ta'zimu darajati bil ba'id. Contohnya seperti lafaz zalikal kitabu la raiba fi. Zalika di situ menjadi musnad ilaih dikarenakan menempati posisi mubtada. Lalu ada at-tahqiru bil qarbi, seperti lafaz hal hadza illa basyarum masalukum. Lalu ada tahqirul bil ba'di, contohnya seperti fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, tadi ta'rif musnad ilaih. Sekarang ada tankirul musnad ilaih. Tujuan dari tankirul musnad ilaih tepatnya terdapat 1 2 3 4 5 tujuan. Yang pertama at-taksir, litaksir untuk memperbanyak, seperti pada contoh lafaz wa yakadzabuka faqad kadzabat rasula min qablik. Lalu ada
faedah tujuan litaklil untuk meringkas menyedikitkan, seperti pada lafaz laukana lana minal amri syai'un. Syai'un di situ litaklil. Lalu ada qasdul ifrad, meminta ifrad teh seperti pada lafaz wailul ahuna min waliyin. Lalu ada qasdul nau'iyah seperti pada lafaz likul lidain dawa, teruntuk setiap penyakit terdapat sebuah obat. Dan yang terakhir ada tentang ihanah, bertujuan ihanah, menghina, seperti ja'a sarik, telah datang si pencuri. Lalu ada takdimul mustadileh, mendahulukan mustadileh. Tujuan dari mendahulukan mustadileh terdapat 5 tujuan. Yang pertama, ta'jilul masarroh, ta'jil mensegerakan masarroh. Contohnya seperti al-afu angka sodaro bihil amru. Al-afu angka, pengampunan hanya ada padamu, sodaro bihil amru, perintah hanya juga kepadamu. Lalu yang kedua, ta'jilul masa'ah, mensegerakan masa'ah, seperti pada lafaz kisosu hakam bihil qadhi. Kisos diberi hukuman oleh sang hakim. Lalu yang ketiga ada litalazuz, at-talazuz atau bersenang-senang, merasakan kenikmatan dikarenakan menyebutkan lafaz tersebut. Contohnya seperti nur laila wa sholat, takdimu mustadileh. Harusnya wa sholat nur laila, bisa nur laila wa sholat. Yang keempat ada at-tabaruk, mengharap barokah. Contohnya seperti Allahu ihtadaitu bihi, yang asalnya bisa ihtadaitu bihi lah atau ihtadaitullah bihi. Dan yang terakhir ifadah taksis qot'an, faedah mengkhususkan dengan memotong, seperti ma ana qultu hadza wala ghairi, yang pada lafaz aslinya ma qultu ana. Ada taksis di situ, ada takkid juga di situ, dikarenakan ya qultu sebenarnya sudah mencukupi untuk menjadi fa'il, namun dikuatkan kembali oleh adalah lafaz ana. Selain mendahulukan mustadileh, terdapat juga mengakhirkan mustadileh. Seperti tujuan-tujuan mengakhirkan mustadileh terdapat 2 tujuan. Yang pertama nafi syamul, menghilangkan syamul. Contohnya seperti ma kullu ma yatamannal marra yadrikahu, mengakhirkan mustadileh. Yang harusnya kata tersebut berbunyi kullu ma yatamannal mar'u yadrakahu. Kullu ma, setiap perkara, ma yatamanna, tidak mengharapkan seseorang yadrakahu kepada yadroka tenau nantinya, kepada meninggalkannya si mar'u kepada perkara tersebut. Lalu agrad yang kedua, yang terakhir ada at-taksis, penghususan. Mengakhirkan musnadileh terdapat penghususan, seperti contohnya alallah falyatawakkal al mu'minun.
yang harusnya ini seperti hampir mirip dengan contoh takdimul musnad ilaih, ini yang harusnya fatawakkal 'alallah al-mu'minun. Masuk ke materi pertemuan ke-7, ke-8. Taksimul insya, pembagian insya. Insya seperti yang kita ketahui yaitu kalimat yang tidak terdapat kebohongan atau kebenaran dalam kata tersebut, itu insya. Insya terbagi menjadi dua, ada tolabi, ada ghair tolabi. Insya tolabi bima nama yasta'ada matluban ghairu hasilin waqtat tolabi. Ma yasta'ada, perkara yang tidak dituntut, yang tidak diharapkan tuntutannya, perkataan yang dikehendaki tuntutan yang belum ghairu hasilin, yang belum terjadi waktu tolabi, pada saat dituntut. Ini seperti aqimis sholah itu termasuk kepada insya tolabi dikarenakan perkataan yang menghendaki tuntutan, tetapi tuntutan tersebut belum terjadi pada saat menuntut. Lalu ada insya ghair tolabi atau yang memiliki ta'rif ma la yasta'da matluban ghairu hasilin waqta tolabi. Ma la yasta'da atau malam yasta'da, malam yasta'da, perkataan yang tidak menghendaki matluban kepada tuntutan, yang tidak menginginkan tuntutan, ghairu hasilin, yang belum terjadi waktu tolabi, pada saat menuntut. Jadi perkataan-perkataan yang tidak berbentuk tuntutan dan belum terjadi perkataan tersebut ketika saat menuntut. Contohnya seperti ma ajmala zaujati. Taksimul insya'i talabi, pembagian insya talabi terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama menggunakan amar, seperti pada lafaz iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentunya amar di sini tidak harus selalu menggunakan fi'il amar. Intinya yang memiliki faidah amar, contoh lain seperti fi'il mudhari yang dimasuki lam amar. Lalu yang kedua ada nahyi larangan, seperti menggunakan fi'il nahyi la taqrabuz zina. Lalu ada al istifham bil hamzah au bihal au bi kaifa, seperti pada lafaz alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apakah tidak Allah itu sebagai pengadil yang seadil-adilnya. Yang keempat ada at-tamanni, mengharapkan hal yang tidak akan pernah terjadi. Seperti pada lafaz la yatashabab ya'udu yauman, semoga pemuda itu kembali lagi pada suatu hari. Dan yang terakhir ada nida, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, seperti pada lafaz ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada pembagian taksimul insya'i ghair tolabi. Pembagian insya ghair tolabi. Insya ghair tolabi terbagi menjadi 5 bagian sama. Yang pertama yaitu at-ta'ajjub, dengan formulasi ma'af'ala, dengan wazan ma'af'ala atau af'il bih. Contohnya seperti pada lafaz ma ajmala zaujati. Lalu ada al-madhi, dengan fi'il ni'ma, seperti lafaz ni'mal badil minazalati al-i'tidar, sebaik-baiknya pengganti dari ketergelinciran kesalahan yaitu al-i'tidar, meminta maaf. Lalu ada azimi, dengan menggunakan lafaz bi sa'azimi untuk melemahkan orang lain, bisa la'udhi minat taubati al-israr.
Ada lafaz al-qasam juga, contohnya seperti pada lafaz wallahi inna mudarrisa jamilun insya ghair talabi. Dan terakhir ada roja. Roja itu pengharapan yang semoga-moga terjadi. Pengharapan tersebut beda dengan litamani yang ada pada insya talabi. Contohnya seperti asa ayyakuna hadza nafi'an lakum amin. Semoga hal ini menjadi manfaat bagi kalian semua. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu al-amar wa ma'ani. Mana-mana dari amar. Amar, nahi, istifham. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.